Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Lutfina Desigita, NPM 21505305337 dari kelas 1H Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Untuk penjelasannya, saya akan menjelaskan dalam video berikut ini. Pengertian salam pramuka. Salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberikan salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat juga. Fungsi salam pramuka. Fungsi salam pramuka, salam untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Salam pramuka dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama salam biasa, yang kedua salam hormat, dan yang ketiga salam janji. Yang pertama salam biasa. Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, sedang duduk, naik sepeda ataupun kendaraan, jadi tidak harus berdiri. Yang kedua yaitu salam hormat. Salam hormat yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Untuk salam hormat diberikan kepada yang pertama, bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Yang ketiga, kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri dan pejabat lainnya. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu salam janji. Salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka saat sedang dilantik. Cara memberikan salam pramuka yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika dilakukan pengucapan janji yaitu Trisatya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Sifat pramuka berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang kedua internasional, dan yang ketiga universal. Yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional. Internasional yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Tingkatan pramuka. Ada 4 tingkatan dalam gerakan pramuka, yaitu yang pertama pramuka siaga, yang kedua pramuka penggalang, yang ketiga pramuka penegak, dan yang keempat pramuka pandega. Yang pertama pramuka siaga.
Pramuka Siaga pada tingkatan ini, usia anggotanya dibatasi antara 7 sampai dengan 10 tahun saja. Logo dari satuan ini didominasi dengan warna hijau daun dan dibalut dengan warna coklat khas pramuka. Biasanya, anggota dari Pramuka Siaga adalah anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Yang lebih unik lagi, tingkat Pramuka Siaga ini memiliki satuan kecil. Satuan tersebut kemudian disebut dengan barung. Anggota barung biasanya terdiri dari 6 sampai dengan 10 orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang kemudian bisa disebut dengan pinrung. Walaupun anggota Pramuka Siaga masih kelas 1 sampai dengan 3 SD, rupanya pramuka pada tingkat ini juga dibagi berdasarkan syarat kecakapan umum atau SKU, yakni siaga mula atau beginner, siaga bantu atau intermediate, dan siaga tata atau advanced. Yang kedua yaitu Pramuka Penggalang. Anggota dari Pramuka Penggalang biasanya berusia antara 10 sampai dengan 15 tahun. Sedikit sejarah mengenai nama Pramuka Penggalang. Nama Penggalang sendiri diinspirasi oleh Sumpah Pemuda yang diadakan pada tahun 1928, di mana saat itu para pemuda Indonesia sedang menggalang kekuatan dan kesadaran berbangsa. Sama seperti Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang juga punya SKU dan SKK atau syarat kecakapan khusus. Di dalam Pramuka Penggalang ada satuan terkecilnya. Satuan itu kemudian disebut dengan regu, yang dipimpin oleh pemimpin regu, di mana regu-regu tersebut nantinya dapat membentuk sebuah gugus depan penggalang. Logo Pramuka Penggalang didominasi dengan warna merah menyala yang dibalut dengan warna coklat pramuka. Yang ketiga, Pramuka Penegak. Untuk menjadi seorang pramuka penegak, maka ia harus berumur 16 sampai dengan 20 tahun. Di dalam Pramuka Penegak ada satuan kecil. Satuan tersebut dinamakan dengan sanga, di mana anggotanya terdiri dari 6 sampai dengan 10 orang saja. Pada simbol Pramuka Penegak didominasi oleh warna kuning terang yang kemudian dilapisi dengan warna coklat khas pramuka. Kegiatan kepramukaan yang bisa dilakukan oleh penegak sendiri sangat variatif, mulai dari lompat tali sampai dengan geladian. Yang keempat, Pramuka Pandega. Untuk menjadi seorang pramuka pandega, maka ia harus berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun. Pandega sendiri mempunyai makna ahli atau pemuka, bisa juga penggerak. Pandega mempunyai kelompok kecil yang disebut dengan reka, di mana beberapa reka bisa membentuk racana yang beranggotakan 10 sampai dengan 30 orang yang dipimpin oleh pradana atau sebutan untuk ketua racana. Logo Pramuka Pandega sendiri didominasi oleh warna coklat tua dan warna coklat pramuka. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.